Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas soal e-rapor SMP. Ini loh sistem yang lagi mengubah cara sekolah kita ngurusin nilai. Bayangin aja tumpukan kertas yang bikin pusing sekarang jadi data digital yang super pintar. Ini bukan cuma soal aplikasi baru ya, tapi ini benar-benar sebuah lompatan besar buat pendidikan di Indonesia. Coba dibayangin situasinya. Akhir semester, meja guru itu penuh tumpukan kertas nilai dari puluhan ulangan, tugas, semuanya numpuk. Nah, pertanyaannya, gimana caranya semua angka itu bisa masuk ke selembar rapor dengan rapi, tanpa ada yang kelewat atau salah hitung? Buat banyak guru, ini jujur aja kayak mimpi buruk administrasi. Dulu ya, sebelum ada sistem digital kayak sekarang, proses ini tuh wah bener-bener kerjaan manual yang capek banget. Yuk kita lihat dulu deh tantangannya apa aja sih dengan cara lama ini. Pertama, ini makan waktu banget buat guru. Bayangin, waktu yang harusnya bisa buat ngajar, malah habis berjam-jam cuma buat rekap nilai. Terus, yang namanya nulis tangan ya, pasti ada aja resiko salah hitung, salah input, human error gitu. Nah, yang paling repot semua data kan di kertas, kepisah-pisah. Jadi buat ngelacak kemajuan satu siswa aja dari tahun ke tahun, wah itu udah kayak misi yang hampir mustahil. Nah, dari semua masalah tadi, akhirnya muncul nih sebuah solusi digital yang keren. Yuk kita kenalan sama yang namanya e-rapor SMP. Jadi, e-rapor SMP itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh aplikasi basisnya web buat ngelola nilai siswa. Tapi yang bikin sistem ini beda dan revolusioner itu adalah integrasinya langsung sama Dapodik atau Data Pokok Pendidikan Nasional. Nah, koneksi inilah yang jadi jantung dari semua sistem ini. Kuncinya di situ. Dan perlu diingat ya, sistem ini tuh bukan proyek Simsalabim jadi. Perjalanannya udah dimulai dari tahun 2017. Dan sekarang kita bisa lihat hasilnya. Integrasi penuh sama Dapodik. Dan yang keren, bisa dipakai buat kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Fleksibel banget. Dan ini belum selesai loh. Pengembangannya masih jalan terus. Kedepannya, bakal ada fitur-fitur canggih kayak grafik kemajuan siswa sampai bikin transkrip otomatis. Keren kan? Oke, sekarang kita coba intip yuk gimana sih alur data siswa di dalam sistem ini. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sebuah pipa digital, jadi informasinya itu ngalir lancar banget dari satu titik ke titik lain, tanpa macet. Oke, kita urut ya alurnya. Jadi, semua itu berawal dari Dapodik. Di sini, operator sekolah input data-data master. Nah, dari situ, e-rapor ini pinter. Dia langsung narik semua data yang dibutuhin secara otomatis. Barulah guru-guru masuk, mereka input nilai langsung ke aplikasi e-rapor. Kalau udah beres semua, data nilai ini nggak diam di situ aja. Dia dikirim balik ke Dapodik sekolah. Nah, ini nih yang jenius. Jadi ada komunikasi dua arah. Ini yang bikin semua data jadi sinkron dan terpusat. Nggak ada lagi data ganda atau beda-beda. Jelas ya, proses ini tuh bukan kerjaan satu orang. Ini benar-benar kerja tim, semuanya dikoordinasiin secara online, dan setiap orang punya peran yang penting banget. Coba kita lihat deh siapa ngapain. Ada administrator. Dia ini kayak penjaga gerbangnya yang ngatur sistem dan sinkronisasi data. Terus ada guru mata pelajaran. Tugasnya ya input nilai-nilai akademis. Lalu wali kelas. Ini yang nambahin sentuhan personal. Kayak catatan, absensi, dan urusan kenaikan kelas. Dan yang paling penting, siswa. Siswa di sini bukan cuma nerima rapor jadi, tapi mereka bisa ikut lihat progresnya sendiri. Keren kan? Semuanya kerja bareng dalam satu sistem digital yang efisien banget. Jadi, kelihatan kan, ini tuh bukan lagi beban satu orang. Ini udah jadi kayak ekosistem kolaborasi. Kontribusi dari guru mapel, wali kelas, admin, semuanya nyatu buat ngasih gambaran yang utuh soal prestasi siswa. Setiap peran, sekecil apapun, itu sama pentingnya. Oke, setelah semua proses tadi, kita sampai ke bagian paling menarik. Hasilnya, rapor digital yang dihasilkan sistem ini, wah ini lebih dari sekedar deretan angka loh. Ini beneran sebuah transformasi. Perubahannya itu benar-benar fundamental. Kita pindah dari yang tadinya cuma buku nilai yang diam aja, jadi dashboard analitik yang hidup. Angka-angka nilai itu sekarang bisa dilihat dalam bentuk grafik kemajuan siswa. Jadi lebih kebayang kan? Dan rapor itu bukan lagi cuma selembar kertas yang gampang hilang, tapi jadi rekam jejak digital yang tersimpan aman dan bisa dianalisis kapan aja. Dan visi besar di balik semua ini tuh udah dirangkum dengan sangat baik oleh Direktur SMP, Ibu Dr. Maulani Mega Hapsari. Beliau bilang, intinya
Teknologi ini bukan cuma buat ngurangin beban administrasi guru, tapi yang lebih penting, buat ningkatin kualitas layanan pendidikan di sekolah. Nah, itu dia tujuan utamanya. Oke, jadi setelah kita lihat semua tadi, pertanyaannya sekarang, kenapa sih sistem e-rapor ini penting banget buat sekolah? Kenapa ini bisa dibilang game changer? Manfaat intinya tuh banyak banget. Pertama, efisiensi. Guru jadi punya lebih banyak waktu buat fokus ngajar. Kedua, akurasi. Resiko salah input data jadi kecil banget karena semuanya sinkron langsung ke Dapodik. Ketiga, data terpusat. Nggak ada lagi tuh cerita data nilai yang nyebar di mana-mana. Keempat, analisis jadi lebih baik. Sekolah bisa ngelacak dan lihat performa siswa dari semester ke semester dengan gampang. Dan terakhir, akuntabilitas. Pelaporannya jadi sesuai sama standar kurikulum nasional. Jadi, bisa dibilang ini win-win solution buat semua. Nah, urusan pelaporan nilai bisa dibilang udah berhasil disederhanakan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, what's next? Apa selanjutnya? Dengan pintu digitalisasi yang udah kebuka lebar ini, kira-kira proses sekolah mana lagi ya yang siap untuk diubah? Karena sepertinya masa depan pendidikan digital di Indonesia ini baru aja dimulai.